yang namanya ruqyah syirkiyah itu memang lebih cepat sembuhnya. Ketika di ruqyah memang lebih cepat. Tetapi teman-teman harus tahu ada efek sampingnya. Kembali lagi. Itu kayak dimasukin sesuatu gitu. Masukin jin. Makanya kalau teman-teman nonton kayak di RTV dulu ada namanya Ustadz Danu, itu salah satu ruqyah syirkiyah. Oh gitu. Makanya kalau ada orang ketika di ruqyah sama dia, orangnya yang kesurupan pasti bilang di belakang kamu juga ada. Jadi sebenarnya kayak onani, masturbasi, ya orang yang suka nonton video porno, apakah ada keterlibatan dengan gangguan jin? Kembali lagi teman-teman bahwa gak semuanya itu harus dilibatkan dengan namanya gangguan spiritual atau jin. Bisa jadi teman-teman hari ini kecanduan dengan porno, onani, dan masturbasi, bisa jadi faktornya pertama adalah faktor dari faktor lingkungan. Know the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Ready ya? Oke. Kamera roll action. Ya, selamat datang di Balikpapan Underground. Kali ini kita kedatangan tamu ya spesial juga. Di bidang agama istilahnya ya, yang paling bagusnya ya. Kita bisa perkenalkan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Erwin Abiansyah. Ya, saya orang Kampung Baru asli. Oh, yang Kampung Baru ya. Jauh berarti tadi ke sini ya. Nggak apa-apa. Mau Perjuangan tuh ini. Nah, tadi ada hujan nggak? Kan lagi musim hujan nih Balikpapan. Nggak ada. Aman-aman aja cuacanya. Ada. Lagi bagus banget. Ini sehat ya Pak ya sama keluarga nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini kegiatannya apa nih? Kegiatan saya selain mengajar juga belajar, terus juga kerja. Salah satu perusahaan kecil ya, BMBI gitu sih. Oh, kesehariannya seperti itu ya? Iya, kasarnya seperti itu. Oh ya. Dan ini langsung ke sumbernya yang saya tahu tadi dari tim kreatif bahwa Anda ada spesial di bidang apa ruqyah ya? Iya, ruqyah syar'iyyah. Syariah. Iya, Nah, ruqyah syar'iyyah. nah, untuk menanggapi ruqyah tersebut bisa jelas nggak ruqyah itu dari mana dan kenapa? Oke teman-teman, saya bakal jelaskan sedikit tentang ruqyah ya. Ini biar teman-teman semua tidak salah paham. Jadi ruqyah sendiri adalah pengobatan yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan dari Nabi, tetapi melainkan dari berada pada zaman Nabi gitu. Pada saat itu ruqyah itu dilakukan oleh sahabat. Habis itu sahabat bertanya kepada Nabi, apakah boleh melakukan sebuah ruqyah? Atau bahasanya itu kalau ruqyah ya diartikan ke bahasa Indonesia sekarang itu ruqyah itu artinya jampi-jampi mas sebenarnya. Oh, jampi-jampi. Jampi-jampi atau mantra-mantra gitu. Cuma yang membedakan adalah ruqyah itu di zaman dulu menggunakan kalimat-kalimat yang bukan berasal dari Al-Quran dan bukan dari perkataan Nabi, melainkan ruqyah itu dari perkataan-perkataan batil. Gitu. Nah, lalu Nabi mengizinkan dengan syarat bahwa ruqyah yang akan dibacakan adalah berisikan tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, maka saya ingin menyampaikan ruqyah sendiri teman-teman itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Apa ruqyah syar'iyyah? Ruqyah syar'iyyah itu adalah ruqyah yang isinya itu mengandung Al-Quran dan doa-doa sesuai dengan sunnah Nabi. Sedangkan ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang campur antara yang hak dengan yang batil. Misalnya Al-Quran dicampur dengan perkataan-perkataan atau bahasa Arab yang bukan berasal dari sunnah Nabi. Oh gitu ya. Ya, sehingga itulah yang membedakan antara ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Karena ada dua perbedaan. Nah, pertanyaannya kalau dari ajaran Nabi tadi syariah ya namanya ya. Iya, Nah, kalau yang syarqiyah itu munculnya kapan itu? Nah, ruqyah syirkiyah sendiri itu berasalnya seperti apa? Berasal dari mana? Itu berasal dari ketika seseorang itu membaca Al-Quran tetapi tidak jelas. Makanya ada syarat-syarat ketika ingin meruqyah. Syarat-syarat ketika ingin meruqyah salah satunya adalah yang membaca itu membacanya dengan jelas dan mudah dipahami. Artinya didengarkan oleh orang yang meruqyah itu orang yang mendengarnya jelas gitu. Artinya tidak ada yang disembunyikan dalam bacaannya. Karena ada beberapa orang ketika dia ruqyah ada beberapa ayat yang dikucilkan. Misalnya seperti qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilanas min syarril waswasil waras. Nah, harusnya min syarril waswasil wanas. Kenapa diganti jadi min syarril waswasil waras? Karena ini adalah bentuk kebatilan. Di mana kebatilan itulah yang menjadi salah satu bentuk daripada ruqyah syirkiyah dan itu disupport dengan bantuan jin. Oh, itu kalau ibaratnya sekarang tuh Syiah apa ya? Hubungan nggak dengan kayak kalimat Syiah
Asia itu berhubungan nggak itu? Tidak ada sih, cuma lebih ke adanya penambahan pada sebuah ayat yang sebenarnya tidak ada pada ayat itu. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan dalam ruqyah syariah. Oh gitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri gimana itu? Menanggapi apa boleh dua-dua itu berjalan atau hanya cuma satu? Oke, menarik. Kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya banyak kesalahpahaman dari teman-teman kita ya, yang awam gitu, banyak yang salah paham. Mereka berpikir bahwa ruqyah syariah itu hanya sekedar ya bacaan-bacaan doa tanpa didasari Al-Quran dan Sunnah, intinya bacaan Arab lah. Iya, iya. Orang-orang kita itu taunya lihat atau dengar suara Arab, orang itu mikirnya sholawat ini. Iya, iya, iya. Orang mikirnya doa ini. Padahal bisa jadi nyanyi, bisa jadi itu bukan salah satu daripada bentuk ruqyah sendiri gitu. Jadi orang-orang kita ini dia terlalu apa ya bahasanya ya, tidak mencari tahu pengetahuan dasarnya ruqyah itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada orang yang dia itu meruqyah dengan hal-hal yang disembunyikan, yaitu dipastikan ruqyah syirkiyah gitu, dan kita harus meninggalkan itu. Ruqyah syariah itu hanya berasal dari Al-Quran yang pertama, kedua berasal dari doa-doa yang berasal dari sunnah Nabi. Itu aja. Berarti pemerintah melarang nih? Perintah melarang. Pemerintah termasuk daripada asosiasi ruqyah syariah di Indonesia itu melarang untuk namanya melakukan praktik ruqyah syirkiyah. Oh itu berarti haram ya kalau Haram karena syirik. syirik ya? Syirik. Menyekutukan Allah. Oh ya. Melibatkan makhluk lain daripada Allah. Nah kembali lagi nih kan kita nih balik papan nih. Iya. Kira-kira ini saya pengen Ustadz aja ya. Janganlah. Apa ya? Bebas aja. Oh mas aja. Kira-kira kalau di balik papan ini ada nggak praktek seperti itu? Wallahu alam ya, kalau untuk praktek ruqyah syirkiyah sendiri di Balikpapan itu kita belum menemukan secara mutlak gitu. Oh ya, alhamdulillah. Bukan. Bagus. Tapi ada nggak orang yang dia itu mengatasnamakan ruqyah syariah tetapi dalam praktiknya ternyata tidak syariah? Oh begitu. Ada. Meskipun tidak sampai ke syirkiyah, tapi ada kesalahan-kesalahan ketika mereka melakukan sebuah ruqyah. Misalnya kayak ruqyah sendiri itu berasal dari kata ruqyah, artinya bacaan, jampi-jampi yang tadi saya bilang. Artinya untuk meruqyah orang kita hanya cukup membaca tanpa harus menyentuh. Oh gitu ya. Nah, kesalahan teman-teman kita yang berada di dunia ruqyah ini adalah belum memulai, belum ada reaksi apapun dari orang yang diruqyah sudah nyentuh, apalagi non mahramnya. Nah, itu yang sangat tidak diperbolehkan, dan itu sangat banyak terjadi saat ini gitu loh. Artinya belum ada efek sudah dipegang, belum ada efek apalagi cewek ya. Nah, itu harus hati-hati banget. Jadi jangan mau sampai diruqyah sama orang yang aku bisa ruqyah tetapi dia mau megang-megang itu sudah salah. Ada sih bang, ada sih mas yang saya lihat ya, kalau di TV ya. Iya. Memang yang ruqyah itu dia kalau saya lihat sih ustadz juga terkenal dia memegang tapi dia pakai sarung tangan. Nah itu hukumnya gimana? Oke. Sebenarnya pakai sarung tangan itu boleh atau tidak? Maka jawaban asalnya adalah sebenarnya tidak boleh langsung menyentuh. Tidak boleh langsung menyentuh. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang diperlukan. Iya. Misalnya kita diserang atau misalnya orang yang diruqyah itu ngamuk. Maka kita diperbolehkan untuk menyentuh. Ya seperti itu. Ya, atau mungkin ada beberapa orang yang ketika dia diruqyah dia melawan atau pengen mukul kita. Kita boleh juga. Atau juga ada orang yang ketika diruqyah ternyata dia gak ngefek. Dia butuh beberapa sentuhan dari titik-titik sendi. Ya. Misalnya. Nah, itu gak harus nyentuh secara langsung. Tetap kita menggunakan perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya adalah mahrum dari orang yang kita ruqyah. Misalnya kita ruqyah cewek. Artinya kita harus panggil pihak laki-laki dari keluarganya. Untuk kita sentuh keluarga laki-lakinya, nanti laki-lakinya bakal megang mahrumnya. Nah, jadi jin itu teman-teman, dia itu memiliki sifat konduktor. Ibaratnya itu saling menghantarkan. Oh gitu. Menghantarkan. Jadi gak harus kita sentuh secara langsung. Cukup kita ngambil mahrumnya. Nanti insya Allah bakal nyambung ke pasien yang bakal kita ruqyah. Terus ciri-ciri yang orang yang harus diruqyah itu gimana? Ciri-ciri orang yang memiliki gangguan jin ya atau harus diruqyah ya Iya. banyak banget sih sebenarnya. Dan tapi gak secara mutlak ya. Tapi kalau dalam buku-buku itu ada banyak banget. Salah satu pertamanya adalah mudah ngantuk. Udah ngantuk. Mudah ngantuk. Kalau hari Jumat itu
Nah itu Wah, hari Jumat. itu bukan nggak mutlak ya, itu nggak mutlak. Artinya gini, artinya orang yang bisa jadi di hari Jumat Sholat. ketika kita mendengarkan orang khutbah, Ya. terus kita ngantuk, bisa jadi bukan karena jin, tapi bisa jadi karena keberkahan Allah, ada kenyamanan di situ kan. Jadinya kita itu mudah untuk akhirnya di situ peran kita dihilangkan. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi setahu saya kalau misalnya ketiduran saat khotbah Jumat itu malah katanya tidak ada pahalanya, malah harus mendengarin Jumat. Mau alat, tapi bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi yang pasti adalah batal wudhunya kalau tidur kebetulan. Ya kan tadi situ bilang berkah kalau ngantuk. Ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah seperti itu. Oh gitu. Berarti bisa kalau ketiduran tuh antara dua ya. Bisa itu berkah, bisa itu memang gangguan. Gangguan jin, tapi itu Gangguan jin. nggak mutlak ya, nggak mutlak. Bisa nggak orang diganggu jin hingga gila gitu tadi? Ada misalnya itu gila tuh. Ganggu jin awalnya. Kalau ditanya bisa atau tidak sebenarnya tergantung daripada situasi awalnya. Jadi saya pernah dapat kasus satu sekolah di Balikpapan, cewek. Pada saat itu dia mendapatkan sebuah pembulian dari teman-temannya. Ya, iya. Maaf, dia dikatakan sebagai pelacur, dikatakan sebagai cewek gak jelas lah pokoknya sama teman-teman. Efeknya apa? Efeknya adalah dia akhirnya stres. Oh gitu. Stres sampai gak sadar dengan dirinya sendiri, gak sadar dengan orang tuanya. Gila lah akhirnya. Nah, apakah dari itu bisa apakah orang yang kesurupan itu atau kemasukan jin bisa sampai gila? Jawabannya sebenarnya nggak harus kemasukan jin untuk jadi gila, bisa jadi karena psikisnya. Oh, iya. Jadi ruqyah itu nggak harus mengobati orang yang kerasukan dengan jin, tapi bisa jadi dengan gangguan psikisnya juga. Nah, orang yang memiliki gangguan psikis biasanya ditunggangi dengan jin. Nah, jadi sebenarnya kalau orang gangguan jiwa itu biasanya dia berasal dari psikis, lalu ditunggangi dengan jin. Oh gitu ya. Iya. Baru ini kalau kita lihat dari dua sisi ya Mas ya. Ada namanya ilmu kedokteran dan ada namanya ilmu ya tadi kebatinan ya saya bilang itu. Itu kalau kira-kira kalau bertemu dengan orang yang seperti tadi di satu sisi pihak yang batin dengan yang dokter tuh ada ketemu orang itu kira-kira oh ini pasti kena batin. Nah, si dokter bilang ini kira-kira gimana? Jadi gini teman-teman, memang betul bahwa Al-Quran sendiri sudah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah penawar bagi segala penyakit ya. Artinya gini, ruqyah pun bukan menjadi salah satu faktor yang utama, dia membutuhkan support dari medis gitu. Ya. Misalnya ada orang kena gangguan jiwa, ya kita bisa support dia bukan hanya dari segi spiritualnya aja, tapi kita juga bisa support dia dari segi medis, bagaimana bantuan-bantuan dari psikolog atau dokter-dokter yang ahli memang di bidang itu gitu loh. Artinya teman-teman yang memang ada gangguan kayak stres itu gak harus serta-merta dengan jin. Terkadang karena kita terlalu overthinking, dikit-dikit kita ngerasa kayak jangan-jangan jin, jangan-jangan diganggu setan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Akhirnya kita nggak sadar bahwa kita itu menyihir diri kita sendiri Gitu. karena terlalu overthinking. Gak ada jin tapi kita langsung kayak jangan-jangan jin ini, jinnya itu juga bingung, saya nggak ngapa-ngapain kamu gitu loh, kok kamu nuduh-nuduh saya. Akhirnya tanpa kita sadari kita itu menyantet diri kita sendiri karena kita terlalu overthinking. Nah, overthinking itu yang tidak diperbolehkan. Ini ada juga ya kira-kira apakah pertanyaan apakah ini karena gangguan batin atau gangguan jin? Orang yang sering suka nonton bokep Oke. atau orang yang sering ya ini karena underground ya 18 tahun onani itu gimana itu menurut ilmu kebatinan atau ilmu kedokteran itu? Oke. Jadi sebenarnya kayak onani, masturbasi, ya orang yang suka nonton video porno, apakah ada keterlibatan dengan gangguan jin? Kembali lagi teman-teman bahwa gak semuanya itu harus dilibatkan dengan namanya gangguan spiritual atau jin. Bisa jadi teman-teman hari ini kecanduan dengan porno, onani, dan masturbasi, bisa jadi faktornya pertama adalah faktor dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ya, dimana dia bertemu dengan circle-nya itu aja, circle yang sama-sama suka menonton video porno, circle yang sama-sama suka melakukan sebuah ya kayak onani massal lah, karena itu pernah saya dengar juga berita itu onani massal sama anak SD gitu. Nah, bisa juga pertama karena ada kecemasan. Jadi ada orang itu ketika dia gak onani, dia itu cemas, susah tidur. Biasanya orang kalau gak onani dia akan cemas. Nah, ini kecemasan. Kedua adalah kecanduan. Ya, kecanduan ini banyak sekali gitu ya. Banyak teman-teman kita yang khususnya anak muda saya alami itu adalah banyak sekali anak muda
yang kasusnya itu adalah kecanduan. Karena apa? Karena faktornya adalah dia suka menyendiri, tidak produktif, terus begadang malam-malam di pojokan, buat apa ngapain dia lihat gitu. Iya. Nah, kalau masalah apakah jin terlibat di dalamnya? Jin menunggangi. Enggak pasti. Menunggangi. Ketika kita sendiri tidak produktif, malas, lalu kita suka menonton video porno atau melakukan hal-hal yang Allah haramkan, jin menunggangi di situ. Nah, nanti ketika teman-teman pengen tahu apakah jin masuk apa enggak di dalam tubuhnya, adalah teman-teman bakal merasakan beratnya pundak. Oh, di pundak sini ya biasanya jin. Makanya sering masuk tuh di sini ya. Jadi saya ngomong bukan asal-asal karena dari banyak kasus yang saya tangani, saya menanyakan hal yang sama. Oh gitu. Pertama, ketika bangun ngerasa capek apa enggak? Capek banget. Ketika dia bangun tidur, pundaknya ngerasa berat apa enggak? Merasa berat, padahal sudah istirahat dengan cukup. Nah, ini menandakan bahwa ada indikasi teman-teman itu ditempeli oleh sosok yang tidak dengar. Indikasi ya. Ya, ada indikasi seperti itu. Oh ya. Nah, ini ada lagi apa namanya yang cukup menarik ya. Saya pernah dengar itu kalau namanya apa tadi, ruqyah adalah menarik yang ada di dalam tubuh tuh ya, kayak orang kerasukan jin tuh bisa nggak itu kira-kira? Jadi gini, ini biar saya luruskan. Sebenarnya kalau dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, itu salah satu trainer kami di Hati, beliau menyarankan kalau untuk orang-orang yang kesurupan, misalnya kayak di sekolah ada kesurupan masal, itu tidak perlu untuk beruqyah karena akan menghabiskan energi. Ya, apa yang perlu dilakukan apabila terjadi kesurupan massal? Iya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah memisahkan orang-orang yang kesurupan dari orang-orang yang sadar. Oh. Karena kembali lagi saya tadi bilang bahwa jin itu memiliki sifat konduktor, dia menghantarkan. Ketika kita tidak memisahkan antara orang yang sadar dengan orang yang kesurupan, maka dia akan nyebar kemana-mana, dipisahkan. Dan jin itu suka dengan perhatian. Semakin dia digerombolin, semakin cari perhatian jin. Makin manggil temannya mungkin ya. Makin panggil temannya, dia makin cari perhatian. Makanya kalau ada orang kesurupan, dipisahkan aja. Habis itu ditinggalin. Setidaknya ada orang yang jaga, guru-gurunya mungkin jaga. Habis itu ya sudah, gak usah ditontonin atau apa. Karena semakin tontonin semakin jadi. Berarti dibiarin dong? Dibiarin, nanti dengan itu bakal capek. Karena jin itu gak dapat perhatian, dia sudah malas. Jin itu butuh perhatian dia. Oh. Makanya peruqyah juga saya ingatkan bahwa ketika Anda ngeruqyah, jangan diajak komunikasi. Dan itu sangat dilarang. Oh iya, memang rata-rata saya ada televisi memang malah sebetulnya orang ruqyah itu tidak berkomunikasi sebetulnya. Tidak diperbolehkan komunikasi dari ARSY sendiri, itu Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia. Oh iya. Ini lagi kalau jin korin itu termasuk. Oke, jin korin ini teman-teman, ini mungkin banyak orang nggak tahu ya. Jin korin ini sebenarnya adalah jin yang memang sudah dititipkan sama Allah di tubuh kita. Setiap manusia lahir itu pasti memiliki jin korin. Nah. Tapi Allah itu maha adil. Jadi bukan jin doang yang ditaruh, Oh gitu. malaikat juga. Kiri kanan. Itu malaikat atid. Oh, atid. Bakit atid. Oh iya. Ada satu malaikat yang dia selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal kebaikan. Malaikat hafadhah namanya. Malaikat penjaga namanya. Siapa? Hafadhah. Jadi kalau kita misalnya mendengar waktu sholat, mendengar azan nih, kita mendengar azan, lalu ada bisikan di telinga kita kayak sholat itu bisikan dari malaikat apa? Tapi kalau ketika kita dengar azan ada bisikan kayak nanti aja deh sholatnya, itu dari jin korin. Nah, inilah bentuk keadilan Allah. Jadi kita bukan hanya dititipkan dengan jin korin aja, tapi ada juga namanya malaikat hafadhah sebagai penjaga dan pengingat untuk melakukan sebuah kebaikan. Oh, berarti jin korin itu termasuk jin yang kurang baik lah. Iya, jin kafir. Oh, baru tahu. Hanya satu jin korin yang muslim, yaitu jin korinnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dikeluarkan. Iya, saya pernah dengar itu cerita. Tidak bisa dikeluarkan jin korin itu. Oh, tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan. Oh iya. Paham. Menarik juga nih teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang ingin ini Bang, Dimas yang ingin berkonsultasi bisa ini. Insya Allah bisa, nanti teman-teman bisa langsung hubungin Rehab Hati Balikpapan, itu diwakil ketuai oleh saya sendiri dan teman-teman Rehab Hati Balikpapan. Iya. Paling tidak mengetahui konsultasi apakah ini sakit yang tadi batin kah atau sakit bukan batin ya. Masuk penyakit medis, penyakit medis gitu kan. Oh iya. Ya bisa dikonsultasikan. Konsultasi Bang ya. Oh iya. Berarti selama ini banyak ya Bang yang konsultasi.
Alhamdulillah banyak ya, bahkan sampai luar kota. Bahkan saya ada jadwal juga ini untuk ruqyah di Sulawesi gitu. Karena memang bisa dibilang ruqyah ini adalah salah satu pengobatan yang orang itu bakal salah kaprah kalau gak diarahkan gitu. Orang itu mikirnya semua yang berhubungan dengan Al-Quran adalah ruqyah syariah, padahal yang tadi saya bilang di awal bahwa ada beberapa ruqyah yang hidup campur dengan sesuatu yang batil. Nah, itulah yang membuat orang itu bukan sembuh, dia makin dimasukin. Nah, yang namanya ruqyah syirkiyah itu memang lebih cepat sembuhnya. Ketika di ruqyah dia memang lebih cepat. Tetapi teman-teman harus tahu ada efek sampingnya. Kembali lagi. Itu kayak dimasukin sesuatu gitu. Masukin jin. Makanya kalau teman-teman nonton kayak di RTV dulu ada namanya Ustadz Danu, itu salah satu ruqyah syirkiyah. Oh gitu. Makanya kalau ada orang ketika di ruqyah sama dia, orangnya yang kesurupan pasti bilang di belakang kamu juga ada. Oh. Itu menandakan bahwa jin bisa ngeliat jin, menandakan bahwa yang namanya Ustadz Danu itu ada juga jin. Oh gitu. Iya. Nah, ini dia kalau- bantuan jin. Kira-kira semua orang bisa diruqyah? Semua orang bisa diruqyah dan semua orang bisa meruqyah. Oh ya, saya pendengar sih meruqyah diri sendiri itu cuma membacakan ayat yang tadi misalkan qul huwallahu ahad, qul Iya. a'udzu binas itu ya. Iya. Itu ya. Bisa membaca ya simpelnya kayak Al-Fatihah, Al-Kafirun, tamat 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas gitu. Gitu. Tapi apakah itu cukup? Jawabannya tidak cukup. Jadi kunci daripada orang itu bisa meruqyah atau tidak adalah di keyakinan. Oh, yakin sendiri ya. Iya, yakin bahwa Allah lah yang menyembuh segala penyakit. Yakin bahwa penyakit yang hari ini ada di kita itu datangnya dari Allah dan kesembuhannya datangnya dari Allah. Gitu. Ketika keyakinan itu sudah ada, teman-teman mau ruqyah penyakit medis maupun penyakit non medis, insya Allah bisa sembuh atas izin Allah. Ada nggak Mas ini yang pernah datang menentang itu ke rumah gitu? Ini apa-apaan ini nggak gitu? Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah sekali. Pernah sekali. Dukun. Oh dukun. Saya Jajang, saya ingat sekali itu. Oh, iya. Itu adalah dukun. Saya pas itu ruqyah PNS, kalau nggak saya lupa saya ruqyah PNS. Jadi dia kena sihir, Dukun kena sihir. Ini ibu PNS. Oh, Bu PNS. Di ruqyah, dia kena sihir, ngamuk. Habis itu dukunnya itu ngerasukin ibunya. Nah, sadar ibunya, sadar. Habis itu dukun yang aslinya datang ke tempat saya yang ruqyah. Nah, itu sampai cekcok. Cuma ya gak tahu, saya mungkin dia pakai tenaga dalam dan saya pakai keyakinan aja bahwa ya ada yang bisa menyakiti kecuali atas izin Allah. Akhirnya terpaksa kita pukul. Oh gitu. Karena memang kalau misalnya teman-teman di Arab Saudi sendiri, apabila terjadi praktek sihir beneran, itu bukan dipukul, tapi ditumbas. Dan memang seperti itu hukum hadnya. Hukum Islamnya memang harus ditebas penyihir. Iya ya. Ya, karena di Indonesia aja cuma dipukul. Nah, iya ya. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya apakah pernah didatangin dukun? Pernah. Pernah datangin? Pernah. Oh pernah. Pernah sekali. Dan beberapa kali lah. Ada dukun dari Jawa, ada dukun dari Ya, Balikpapan. kalau untuk pengobatan ruqyah ini ada nggak pemerintah yang ikut gitu, misalnya di ruqyah pernah ke pemerintahan itu? Kalau untuk terlibat atau masuk dalam pemerintahan kayaknya belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Atau dipanggil gitu loh sama pemerintahan ini? Belum pernah, gitu. belum pernah. Di acara pemerintahan juga belum pernah itu. Belum pernah juga. Mungkin nanti pemerintah Kota Balikpapan ya. Aduh. Kalau mau manggil beliau untuk ya itu istilahnya cuma mengetahui tentang ruqyah, tentang segalanya, mungkin beliau ini bisa memberikan pencerahan ya. Karena sudah di bidangnya beliau salah satunya. Ya mudah aja lah Kota Balikpapan ini, karena kami ini podcast ini memang begitu Mas. Kita podcast ini mengembangkan orang-orang yang tadi misalkan kurang tersalurkan, misalkan kayak tadi yang sebelumnya kita penyanyi, dia tuh sudah support tapi nggak disupport. Oh, gitu ya. Atau belum diundang sama pemerintahan. Ya mudahan ini lebih dilihat lagi. Karena kan daripada ngundang orang luar ya, orang Balikpapan lu ada sendiri. Ya, Bapak ada sendiri kan, ngapain jauh-jauh gitu kan. Bapak ada sendiri ternyata gitu loh. Nah, di sini kita memberitahu. Berarti ini ada komunitasnya, Bang? Komunitasnya ada. Ruqyah itu banyak sekali komunitasnya. Pertama kayak Ustadz Junaidi, kalau teman-teman tahu, Ruqyah Trans 7 itu namanya komunitas Quran Healing Internasional. Itu markasnya ada di Masjid As-Salam Wika. Terus Rehab Hati. Jadi saya ikut dua Mas, Rehab Hati dan Quran Healing Internasional. Karena saya belajar dari dua orang ini secara langsung. Ustadz Junaidi. Terus yang kedua adalah Cinta Ruqyah Syariah. Itu pimpinan Ustadz Afif.
Habis itu apa lagi, Asadaya Daka itu dipimpin oleh Ustaz Fajar. Orang tapi untuk di Balikpapan nggak ada, itu cuma di Grogol doang. Oh, berapa? Ini kalau untuk perkumpulannya sendiri ada nggak acara misalkan tiap minggu kita ada acara atau tiap bulan ini tanggal segini kita ada acara gitu? Oke, dalam waktu dekat kita bakal ngadakan The Rupiah Talk. Jadi semacam talk show. Kita berbicara tentang psikomatis, terus tentang penyakit-penyakit medis dan non medis, apakah bisa disembuhkan dengan ruqyah, termasuk mental health. Apalagi untuk anak muda dan gen-gen yang sekarang ini lagi rame-ramenya dikit-dikit, toxic ini, mental health ini kena mentalku kena. Kita lagi buka ruang ini buat teman-teman yang lagi banyak masalah, apalagi anak-anak Gen Z ini. Nah, tadi mengenai Gen Z, kira-kira ada nggak anak yang kecil kena gitu, misalkan umur 7 tahun SD itu bisa kena ya? Pernah saya meruqyah anak kecil, tapi gak ada efeknya. Oh, nggak ada efeknya. Karena Anak kecil itu nggak bisa, ketika kita ruqyah, banyak kemungkinan besarnya tidak ada efek. Kenapa nggak ada efek? Karena kita nggak tahu asalnya dari mana. Jadi ketika teman-teman ingin ruqyah, teman-teman harus belajar diagnosis. Harus diagnosa dulu masalahnya di mana. Jadi kalau untuk anak kecil, yang pertama kali diperhatikan adalah orang tuanya. begitu. Iya. Orang tuanya itu akhirnya kita harus ruqyah. Ketika orang tuanya ruqyah, barulah anaknya itu ngefek. Barulah anaknya itu ternyata ada luka kecil yang ternyata dipendamnya selama ini. Itulah yang menyebabkan anak kecil jadinya ada gangguan jin di usia kecilnya itu. Padahal anak kecil itu ya bahasanya masih suci lah. Iya. Untuk dimasukin jin agak sulit. Tapi karena orang tuanya memberikan luka, akhirnya anak kecil itu mengenai efeknya. Efeknya di mana? Psikis. Habis itu tunggalin. Ya, terakhir Mas, supaya kita ini nggak kena seperti itu, sarannya apa gitu? Oke teman-teman, untuk agar kita tidak mudah dimasuki oleh jin-jin atau intinya tidak mudah terbawa dengan gangguan psikis dan lain-lain, teman-teman jangan berlebihan dalam menyikapi yang namanya gangguan jin gitu. Jadi kenapa saya bilang gini? Karena anak zaman sekarang itu terlalu banyak mengandalkan hal-hal yang gaib. Kayak misalnya saya itu dapati beberapa anak muda yang ternyata ke rumah untuk minta apa sih namanya itu, untuk Air. Nah, bukan air tapi kayak keris kecil itu. waduh, banyak nih kebun sayur juga. Nah, itu cair itu. Nah, itu untuk dapat jodoh. Teman-teman tidak butuh itu. Itu salah. Sirik masuk ya? Itu syirik, maksudnya syirik. Dan itu tidak memberikan manfaat apapun. Oh, okay. Jadi teman-teman, intinya kembali lagi agar tidak diganggu sama jin, kerjakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah seperti zikir pagi petang. Ketika tidur jangan lupa juga untuk melakukan zikir sebelum tidur. Itu aja sih Mas. Oke Bang, terima kasih, kayaknya menarik banget ini, kayaknya kurang waktunya sih Mas, ini waktunya harus panjang lagi. Nanti kalau kita undang untuk session kedua mau ya? Insya Allah. Oke, itu aja teman-teman semua yang sudah menyaksikan beliau ini. Terima kasih telah menonton, tetap bersama Balikpapan Underground. Oke, makan. We know the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me.